Guys, hari ini gue bakal mau apa ya? Lebih kayak ngasih tahu ya cara gue bisa mengubah sifat yang orang sekeliling gue yang sifatnya hedon atau sifatnya itu lebih apa ya? Kalau belanja tuh susah untuk dikontrol, terus jadi sekarang lebih terkontrol. Gimana cara gue? Dan kenapa gue pengen bikin video kayak gini? Karena sebenarnya banyak orang di luar sana yang gue yakin susah untuk mengontrol belanjaannya. Gimana sih caranya? Gue bakal sharing nih di sini. Oke, jadi gini loh. Kalau misalkan dalam mengontrol hal ini gitu, kalian harus determine dulu nih siapa orang yang kalian pengen bantu untuk kontrol. Apakah keluarga, ya misalkan kalian harus sudah ngidupin keluarga. Kedua, atau mungkin kalian itu sama pasangan, entah ya mungkin pasangan itu kan bisa berupa istri kalian atau bisa jadi pacar kalian ya kan. Terus juga tiga, kalian bisa dengan sahabat kalian ya kan, atau teman-teman kalian gitu. Tentu treatmentnya juga berbeda-beda, jadi kita tidak bisa samakan semua sama. Oke, jadi itu dulu ya. Yang pertama kalian harus kasih tahu adalah siapa nih orangnya gitu kan. Nah setelah itu lebih ke ini sih. Kedua, kalian itu misalkan nih kita ambil dari sisi keluarga. Kalian misalkan yang udah menafkahi keluarga, ya kalian bisa tuh memberikan budget untuk keluarga kalian setiap bulan. Misalkan setiap bulan budgetnya berapa juta, ya udah kalian budgetin segitu dan berusahalah untuk supaya orang tua kalian yang kalian hidupi itu sesuai dengan budget tersebut. Walaupun mungkin kita juga mengerti di dalam kehidupan ini kan ya gimana ya, maksudnya kalaupun dibajetin kadang tuh suka over budget gitu. Iya, tapi berusaha untuk dikontrol gitu loh. Nah, dengan adanya budget itu sebenarnya tujuannya lebih ke kita bisa mengontrol pengeluaran kita gitu. Kita berusaha untuk wah, kalau misalkan gue harus hidup dalam sebulan dengan segini, gimana caranya gitu. Lebih supaya berpikir ke sana sih gitu kan. Nah, kalau masalah kayak gini gue juga apa ya? Ya udah gue terapin juga dalam kehidupan. Jadi gue nggak asal ngomong ya, dan ternyata alhamdulillah berhasil gitu ya. Jadi gue kan sudah membantu juga keluarga gue gitu kan. Dan di situ apa ya? Gue kayak memanage keuangan dari nyokap gue juga kan. Dan gimana ya, dulunya yang sifatnya lebih konsumerisme ya, atau yang lebih mungkin belinya banyak, beli ke sana beli sini, sekarang jadi bisa lebih terkontrol. Satu ya karena gue memberikan budget juga nih, budget berapa yang harus di apa namanya di spend nih dalam sebulan. Masalah nanti bakal ada pengeluaran atau enggak, ya berusaha untuk coba kasih pengertian aja gitu, berapa keuangan kalian, berapa yang kalian dapat, berapa yang kalian bisa sisihkan. Kalaupun misalkan kalian gak mampu, ya kalian tinggal ngomong aja gitu, bahwa lebih kayak eh, yang penting kita bisa hidup lebih baik gitu dengan masih ada keuangan, dibandingkan kalau nggak ada kan lebih repot lagi gitu. Jadi jangan mikirin bahwa sesuatu itu selalu kurang dalam hidup, karena pasti akan ada kurang lah. Semakin lu punya duit banyak ya semakin lu banyak mau gitu kan, begitu ya. Jadi lu lebih kayak bersyukur aja gitu. Lu ingat masa lalu, ketika begini bagaimana, ketika begitu gimana, ketika nggak ada uang gimana, ketika belum dapat pekerjaan bagaimana. Ini juga bisa kalian terapin nih kalau misalkan kalian apa namanya sandwich generation, atau kalian harus ngidupin dari keluarga kalian. Itu bisa tuh dengan cara budget. Oke, ataupun pasangan hidup juga sama seperti itu. Kayak misalkan istri, itu kalian bisa budget tuh gitu dengan cara seperti ini. Yang penting kalian komunikasi aja, ada rezekinya atau tidak, berapa yang kalian punya, berapa ininya gitu. Jadinya lebih enak ke depannya. Walaupun memang pasti aja ada debat, pasti aja ada debat, pasti ada sebel, pasti ada kayak kesel gitu karena duitnya sedikit. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Kalau kita nggak memprepare dari jauh-jauh hari, nggak dibudgetin, akhirnya boncos dan larinya ke utang. Dan utang kita mau bayarnya bagaimana, bingung kan. Nah, itu yang harus dipikirin. Kedua, itu kalau misalkan kalian nasihatin teman kalian ya. Treatmentnya kalau misalkan kalian nasihatin teman kalian ini lebih kayak apa ya?
lebih ke teman atau sahabat lah ya. Kalian mungkin lebih sering ngobrol sama orang ini gitu. Entah mungkin kalian komunikasi lewat telepon atau komunikasinya itu melalui jalan bareng gitu kan. Jadinya supaya harapannya adalah mindset lu yang udah benar, terus sama mindset temen lu atau sahabat lu yang masih sifatnya hedon ya kan, masih sifatnya apa namanya, ngabisin uang, itu bisa berubah gitu. Karena orang-orang yang seperti ini tuh dia nggak bisa yang lo kasih tahu, kayak lo cuman kasih tahu dari secara verbal doang nggak bisa gitu. Ini kamu nggak boleh karena ini sayang uangnya, gitu gitu, nggak bisa gitu. Mereka tuh nggak tipikal seperti itu. Tipikalnya itu harus lebih ke lo apa ya, kayak ngasih tahu, atau kayak misalkan lu jalan nih, wah ini ada nih diskon nih daerah sini, oh ada diskon di sini, atau wah pak pakai voucher ini lebih murah loh gitu. Jadi dari attitude kecil yang lo tunjukin ke mereka itu tuh bisa ngubah pemikiran mereka lo terhadap apa namanya, pengeluaran sendiri. Mungkin mereka nggak akan sadari gitu, tapi kalau lo dalam proses 1 tahun lo begitu terus gitu dengan pola kayak gitu terus, dia itu akan ngikutin pola lu gitu loh, kayak gitu. Jadi semakin dia sering dengan lu, berkumpul dengan lu, ya pasti ada sesuatu yang kebawa nih gitu. Itu secara persuasif itu bisa juga berlaku kepada pasangan kita atau pacar kita juga gitu kan. Kalau misalkan dia sering ya kan, apa namanya ya, sering komunikasi, sering apa namanya, jalan sama kita, tentu kan biasanya dia akan ngikut dengan kepribadian kita gitu. Dalam arti kepribadian kita untuk kayak berbelanja, dalam men-treat uang itu bagaimana gitu. Lama-lama akan apa ya, kebangun mindsetnya, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Lama-lama akhirnya jadi berubah. Even misalkan dia yang tipikal hedon dengan yang susah mengontrol, lama-kelamaan juga akan berubah. Selama kalian bisa nunjukin bahwa ini loh cara gue untuk mengontrol uang, dan side effect-nya apa sih gitu. Jadi harus dikasih tahu side effect-nya itu apa. Kayak misalkan nih, gua ngeluarin sekarang buat makanan mahal, tapi setelah ini gimana? Apakah gua masih bisa makan besok, atau efeknya apa gitu. Gua misalkan beli stuff yang gue pengen suka ya, atau barang yang gue pengen suka, tapi besok-besok kalau gua ternyata utang, jadi harus dipikirin gitu. Jadi sebelum membeli itu harus dipikir beberapa kali, apakah ini benar-benar butuh gitu. Jadi harus dikasih tahu ke orang-orang, entah itu teman ataupun pasangan kalian, dan ketika itu udah terjadi, ya secara tidak sadar mereka akan mengubah sendiri. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu lebih ke apa ya? Lebih ke apa ya? Kalian tuh bisa lebih sharing kayak pengalaman kalian soal keuangan, entah dulunya seperti apa, sekarangnya seperti apa, bagaimana transisi kalian, mungkin dulunya orang yang hedon juga gitu kan, atau kalian tipikal orang yang ngamburin duit dengan gampang terus tiba-tiba berubah. Itu juga bisa mengubah orang-orang sekitar kita juga gitu loh, untuk bersikap bagus terhadap keuangan. Nah, gue ngomong kayak gini bukan berarti gue bener-bener yang udah berhasil dalam menerapkan keuangan 100%, tidak. Cuman gue semata-mata sharing ini tuh dari orang-orang terdekat gue yang sudah bisa berubah, karena ya salah satunya karena gue gitu. Gue bagaimana untuk nge-treat mereka gitu loh, untuk bisa secara keuangan jadi jauh lebih baik. Mungkin orang-orang kayak misalkan nyokap gue yang tadinya lebih hedon, terus jadi yang kayak super frugal living, enggak gitu. Tetap dia masih spendingnya gede, cuman itu berkurang. Namanya orang-orang seperti itu nggak langsung yang perubahan drastis banget. Itu tuh begini nih, set. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu jelas berkurang gitu. Ataupun kalau misalkan yang selanjutnya, kalian juga bisa lebih kayak kalian membudgetkan, ya misalkan gini lah, kayak uh, nyokap gue punya kebiasaan ngerokok berapa gitu kan, berapa bungkus sehari. Nah sekarang dikurangin dari misalkan 2 jadi 1 gitu. Itu jadi dari pengurangan itu hal-hal simpel kayak gitu bisa loh mengubah orang-orang sekitar kalian tuh untuk jauh lebih baik dari sisi keuangan gitu. Ataupun misalkan kalian, ini teman kalian juga ya bisa, kalau misalkan lo mau budgetin buat teman kalian ngebantu, boleh gitu. Akhirnya kan ujung-ujungnya mereka dapat manfaat, mereka berterima kasih suatu hari sama lo gitu. Jadi ya inilah merupakan cara kalian bisa mengontrol keuangan orang-orang sekitar kalian gitu. Ini gue sharing sebagai orang yang udah alhamdulillah berhasil ya untuk membantu yang hedon ini untuk berkurang sifatnya.
Oke, kalau kalian rasa video hari ini gua bener-bener bermanfaat, ya kalian bisa share aja ke teman-teman kalian mungkin ataupun keluarga kalian gitu. Jadi harapannya orang yang punya sifat yang hedon ini bisa berkurang gitu dan mereka tahu gitu loh gua harus ngapain gitu dan apakah gue bener-bener nggak bisa nabung, apakah gue nggak bener-bener bisa investasi, sebenarnya bisa-bisa aja gitu, cuman habitnya aja dirubah gitu. Karena gue pun yang punya duit yang sangat tight setiap bulannya aja ada gitu. Itu harus dibangun dari kebiasaan. Apakah nggak pernah boncos? Pernah gue, dan beberapa kali itu bocor, tapi berusaha untuk dikontrol, evaluasi itu sih gitu. Dan ingat juga untuk subscribe di channel gue kalau kalian merasa video ini sangat membantu kalian dalam mengelola keuangan, ya, dan aktifkan notifikasi bell juga supaya kalian bisa terupdate apabila ada video terbaru dari gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.